Ramadan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberikan tips bagaimana penelitian kita itu terhindar dari uji validitas dan reliabilitas, teman-teman ya. Pertama saya jelaskan dulu kenapa kuesioner kita itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi sebenarnya kuesioner yang dilakukan uji validitas reliabilitas itu adalah kuesioner yang buat sendiri, teman-teman ya. Jadi kita bikin kuesioner sendiri, terus kita akan gunakan penelitian. Nah itu harus dilakukan uji dulu. Kenapa? Karena kuesioner kita yang kita buat itu ditakutkan tidak sesuai dengan apa kita ukur, teman-teman ya. Misalkan seperti ini, kita ingin meneliti siswa SMA. Terus setelah itu kita berikan kuesioner, ternyata kuesioner itu sulit, teman-teman ya. Jadi itu bisa dikatakan tidak valid karena kuesioner tersebut atau soal tersebut itu sebenarnya untuk anak mahasiswa atau anak kuliah. Jadi terlalu sulit buat siswa SMA. Atau sebaliknya, kuesioner terlalu mudah. Jadi sama-sama bisa dikatakan tidak valid ya. Jadi kuesioner tersebut itu lebih pasnya untuk anak SD atau SMP misalkan seperti itu. Padahal yang kita ukur itu adalah anak SMA. Terus yang kedua, reliabilitas. Yaitu reliabilitas itu adalah ajak atau konsisten, teman-teman ya. Jadi misalkan sudah valid itu harus reliable. Misalkan seperti ini, kuesioner kita itu diberikan di SMA A itu valid dan reliable. Nanti walaupun diberikan di SMA B itu tetap konsisten, teman-teman ya. Jadi tetap valid dan reliable. Itu yang bisa saya jelaskan dulu. Nah sekarang bagaimana tips untuk atau supaya terhindar dari uji validitas dan reliabilitas. Ini ada tips, teman-teman ya. Jadi jangan di skip. Silakan ditonton langkah-langkahnya atau tipsnya. Ini ada 3 tips. Yang pertama yaitu misalkan penelitian kita itu menggunakan kuesioner, teman-teman ya. Jadi silakan searching di Google yang sama dengan variabel penelitian kita yang mau diukur. Misalkan motivasi perawat, motivasi keluarga, atau motivasi mahasiswa dalam belajar. Silakan ketik di Google, teman-teman ya. Ketik di Google kuesioner motivasi mahasiswa dalam belajar yang sudah diuji validitas reliabilitas. Insya Allah keluar, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi uji validitas reliabilitas. Jadi hasilnya tinggal di copy paste di lampiran. Tapi angka lebih baiknya teman-teman izin dulu ya. Izin ke yang punya kuesioner tersebut. Itu kan ada emailnya biasanya. Cari jurnalnya dulu dengan judul yang sama. Kita cari jurnalnya, terus biasanya ada emailnya. Itu kita beremail, teman-teman ya. Beremail izin untuk menggunakan kuesioner tersebut. Atau kita minta ke pembuat kuesioner tersebut yang sudah diuji validitas reliabilitas. Kita bisa minta kuesionernya dan hasil validitas reliabilitasnya, teman-teman. Itu tips yang pertama. Memang ada sebagian pembimbing atau penguji itu yang masih meminta untuk uji validitas dan reliabilitas lagi, teman-teman ya. Dengan berbagai pertimbangan, misalkan karena budayanya berbeda, tempatnya berbeda, orangnya berbeda dan lain sebagainya, atau tahunnya sudah berbeda atau misalkan seperti itu. Jadi tidak apa-apa, teman-teman ya, tetap dilakukan saja. Di video saya sebelumnya ada, yaitu cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Insya Allah mudah dipahami, teman-teman. Itu tips yang pertama. Sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu silakan gunakan kuesioner yang ada sumbernya. Dari buku misalkan, itu tidak perlu dilakukan lagi uji validitas reliabilitas, teman-teman ya. Contoh misalkan skala DAS itu, misalkan kita ingin mengukur depresi atau ansietas misalkan atau kecemasan, itu kita bisa menggunakan kuesioner tersebut yang ada di dalam buku. Itu tidak perlu dilakukan uji validitas reliabilitas lagi, teman-teman, karena ada sumbernya. Tinggal sebutkan saja nanti di bab 2 misalkan sumbernya sebutkan, atau di daftar pustakanya nanti disebutkan. Itu tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga, ini yang paling penting. Yang paling penting di sini adalah jika kita akan membuat sebuah judul atau melakukan penelitian, hindari judul tersebut itu menggunakan kuesioner. Jadi harus sebaiknya menggunakan alat yang sudah terstandarisasi, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Misalkan judul kita
eh, pengaruh jus mentimun terhadap tekanan darah misalkan. Nah, untuk mengukur tekanan darah ini kan tidak perlu kuesioner teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan tensimeter. Dan tensimeter itu sebuah alat yang sudah terstandarisasi dan tidak perlu dilakukan uji validitas reliabilitas. Itu teman-teman ya. Yang kedua misalkan contoh judulnya, perbedaan penggunaan KB suntik 1 bulan dan 3 bulan terhadap kenaikan berat badan. Nah, berat badan kan diukurnya menggunakan timbangan berat badan. Jadi sama, tidak perlu menggunakan kuesioner. Jadi gimana caranya penelitian kita atau judul kita itu menghindari judul yang variabelnya nanti itu harus menggunakan kuesioner. Kalau memang kuesionernya itu ada, teman-teman, ada sumbernya, ada contoh dari penelitian sebelumnya, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, itu kita harus buat sendiri, terus kita harus lakukan uji validitas, harus uji reliabilitas, terus ternyata hanya sebagian yang valid, kita bikin lagi kuesioner seperti itu, kita uji lagi, nah itu kan memakan waktu yang lebih lama, teman-teman. Jadi tips yang ketiga nih bisa digunakan teman-teman ya untuk penelitian kita supaya terhindar dari uji validitas dan reliabilitas. Contoh lagi misalkan pengaruh terapi musik terhadap tingkat nyeri. Nah, nyeri ini kan tidak ada alat atau terstandarisasi, tapi ada hasil observasi atau kuesioner ya, kuesioner skala numerik atau skala wajah itu bisa digunakan teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan kuesioner yang harus kita uji validitas reliabilitas. Itu 3 tips yang bisa saya bagi teman-teman ya, bagi yang ingin memulai skripsi. Jadi harus diperhatikan dari judulnya dulu. Kira-kira judul saya ini harus pakai kuesioner atau pakai alat. Kalau memang pakai kuesioner, kita cari-cari dulu di Google ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita ganti judulnya sebelum konsul ke pembimbing teman-teman ya. Jadi kita searching dulu, oh ada. Jadi kalau memang ada, kita lanjutkan konsul judul itu. Nanti kalau di ACC, teman-teman tidak akan kebingungan untuk mendapatkan atau membuat kuesionernya, karena sudah ada kuesioner penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas teman-teman ya. Jadi kalau terus misalkan ingin menghindari kuesioner misalkan tidak ada, kita ganti judulnya, ganti yang pakai alat terstandarisasi teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan kuesioner sebuah penelitian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, 3 tips. Yang pertama yaitu adalah gunakan kuesioner atau judul yang ada sumbernya atau penelitian sebelumnya, itu bisa digunakan yang sudah dilakukan uji validitas reliabilitas. Yang kedua, gunakan yang ada sumbernya baik dari buku. Yang ketiga yang paling penting yaitu silakan membuat judul penelitian yang menggunakan alat terstandarisasi teman-teman ya. Jadi tidak perlu menggunakan kuesioner. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.